Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, sahabat semuanya, Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Tetapi sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho dan meminta maaf kepada seluruh para tuan guru dan semuanya, karena Al-Fakir dalam hal ini ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-22, yaitu tentang sifat-sifat Allah, yaitu sifat Allah Al-Jamal dan sifat Allah Al-Jalal. Tidak ada daripada napas yang kamu johirkan, melainkan bagi napas itu ada takdir bagi engkau yang Allah berikan, ya, yang Allah tetapkan. Maksudnya adalah sesungguhnya napas-napas kita itu, ya, dan napas-napas selain, ya, daripada kita, berarti yang hidup, ya, sungguh akan meliputi oleh dia akan takdir, ya. Maksudnya tidak lepas daripada takdir Allah. Napas yang kita keluarkan, napas yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk Allah, ya. Jadi napas seluruh makhluk hidup sudah diketahui oleh Allah sejak dahulu kala, ya. Berapa jumlahnya setiap makhluk-makhluk hidup yang bernapas itu Allah sudah mengetahuinya. Wajiblah engkau ridho apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita wajib ridho apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah diputuskan oleh Allah. Dan hakikat ridho itu adalah bahwa engkau itu tidak membahas lagi, tidak menentang lagi, tidak marah, tidak komplain atas seluruh ketentuan Allah tersebut yang sudah Allah buat sebelum ada alam semesta. Orang yang marah kepada Allah berarti orang ini tidak ridho atas ketentuan Allah, atas takdir Allah. Orang yang sering komplain, ya, yang sudah ditakdirkan Allah, yang sudah terjadi itu, dia marah, dia mengeluh, ya. Kapan engkau marah, ya, atau mencaci maki Allah, ya, pada waktu engkau marah atau mencaci maki makhluk atau ciptaan Allah atau keadaan-keadaan itu. Memang secara langsung kita tidak
memarahi Allah. Tetapi ketika kita mencaci maki makhluk atau memarahi makhluk atau ciptaan-ciptaannya yang lain atau keadaan-keadaan, kita sama saja dengan memarahi atau mencaci maki Allah, karena itu semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Firman Allah yang artinya Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan seluruh perbuatan kamu. Ini di dalam Al-Quran ada. Lebih jelasnya itu Allah menciptakan seluruh makhluk beserta seluruh perbuatan makhluk. Ya. Ini juga bisa disebut tauhid af'al. Ya. Kalau tauhid af'al itu kita harus mengesahkan seluruh perbuatan Allah. Ya. Maksudnya ya, tauhid af'al itu kita mengikatkan di dalam hati, yakin seyakin-yakinnya dengan iman yang sempurna bahwa di alam semesta ini adalah seluruhnya adalah perbuatan Allah. Geraknya, diamnya, seluruh yang zahir dan yang batin seluruh merupakan perbuatan Allah. Ini namanya tauhid af'al. Tauhid af'al Allah. Kalau kita tidak yakin, ya, berarti kita tidak beriman dengan rukun iman yang keenam. Af'al ini, ya, af'al nih, perbuatan ini bekas sifat, ya. Jadi perbuatan af'al ini adalah buah. Perbuatan itu bekas dari sifat Allah, ya. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat yang banyak, bahkan ya, Allah itu tidak bersifat, tetapi sumber dari seluruh sifat-sifat. Kesimpulannya, ya, salah satunya adalah seluruh sifat itu dibagi menjadi dua. Ya, seluruh sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi dua nih. Yang pertama itu sifat Allah Al-Jamal. Ya, Al-Jamal ini sifat-sifat Allah yang menunjukkan keindahan, keelokan, pengasih, penyayang, pecinta, pemaaf, dan lain-lain yang bagus-bagus nih sifat Allah Al-Jamal. Tetapi yang nomor dua, sifat Allah Al-Jalal ini menunjukkan kebesaran Allah, penyiksaan, kegagahan, keagungan, keperkasaan, ya, kesombongan yang membuat mudarat, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi apakah tauhid af'al kita hanya sebatas kitab atau sebatas otak, pikiran, atau sampai ke hati? Ya. Harus tauhid af'al itu mengesahkan Allah, harus sampai ke hati. Kita itikad, yakin seyakin-yakinnya. Ya. Kita harus ridho apapun keadaannya. Ya. Kita harus ridho. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Ya. Kenapa marah padaku, kata Allah? Kenapa benci kepadaku, ya Allah? Ya. Kenapa tidak menyayangi Allah? Kalau ada yang sakit, kenapa tidak menengoknya? Dan lain-lain akan ditanya di alam akhirat sama Allah nanti, ya, pada setiap manusia. Di setiap manusia dan seluruh alam semesta ini ada percikan Allah, ada sifat-sifat Allah yang Jamal dan Al-Jalal ini tidak mungkin tidak, seluruhnya, ya. Di seluruhnya yang ada di alam semesta ini tidak terlepas dari sifat af'al Allah yang ada, yang dua tadi tuh, tidak terlepas dari sifat Al-Jamal dan Al-Jalal Allah. Sekecil apapun tidak akan terlepas. Jadi kalau kita menghadapi kemungkaran atau kemaksiatan, kita harus benci, ya. Ini ada dua fungsinya, ya. Yang pertama dengan cara syariat, ya.
Yang kedua dengan cara hakikat. Kalau dengan cara syariat itu kita rubah kemungkaran-kemungkaran itu, baik dengan tangan, baik dengan lisan, baik dengan doa, ya. Kalau dengan cara hakikat kita ridho karena semuanya kita yakin seyakin-yakinnya semuanya itu atas perbuatan Allah, afal Allah, ya. Jadi kita harus ridhonya secara hakikat. Bermula napas-napas kita itu dihitung dan akan dihisab. Masya Allah, seluruh napas-napas kita saja dihitung, akan dihisab, ya. Ada orang yang diberi napas yang jatahnya misalkan itu 1 miliar kali itu mati. Ada yang 1000 kali napas mati. Ada berapa triliun napas, dia umurnya sekian puluh tahun mati. Ada yang baru meninggal mati, napasnya berarti sedikit. Dan Allah lah yang menentukan dan bisa, ya, menghitung semua napas-napas makhluknya, ya. Napas kita akan dihisab, ya. Napas kita ini dipakai untuk apa, ya? Bayangkan, napas saja dihisab, apalagi perbuatan-perbuatan kita, ya, perkataan-perkataan kita dan lain-lain, ya. Tidak ada seorang manusia melangkah 1 kali itu akan dihisab oleh Allah. Jadi untuk apa, ya, seluruh gerakan-gerakan, ya, seluruh perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin. Di akhirat Allah akan menanyakan semuanya itu, pangkat, jabatan, ya, terusnya seluruh perbuatannya, seluruh cita-citanya, keinginannya, seluruh lamunannya, seluruh alam-alam yang ada pada diri kita itu, ya. Jadi bagaimana mendapatkannya, semuanya, gerak-gerik kita itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Termasuk tadi napas yang itu digunakan untuk apa, ya. Makanya di sini ada yang namanya pejabat yang paling celaka, adalah pejabat-pejabat yang mempersulit umat Nabi Muhammad nih. Pejabat-pejabat yang paling celaka kalau ada jadi pejabat itu mempersulit umat Nabi Muhammad ini, ya. Kata Sayyidina Umar, supaya kita di akhirat tidak dihisab, maka hisablah diri kita ini di dunia sebelum dihisab di akhirat, ya. Cara menghisabnya itu, cara menghisab diri kita itu adalah yang pertama, sering-seringlah taubatan nasuha dari setiap kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang sangat besar, yaitu syirik kepada Allah, menduakan Allah, ya. Cari guru-guru yang bisa membimbing kita untuk taubatan nasuha, ya. Jangan cuma taubatan nasuha tidak paham. Cari guru-guru pembimbing. Kita diminta dibimbing untuk taubatan nasuha dari setiap kemaksiatan kita, terutama yang besar-besar tadi yang sering kita tidak menyadarinya, yaitu sombong, menduakan Allah dan lain sebagainya. Terus yang nomor 2, bayar hutang-hutang kita kepada Allah, ya. Misalkan kita punya hutang sholat, bayar, dikodok tuh sholat semuanya tuh dari akil balik sampai sekarang, ya. Puasanya, puasa Ramadannya bayar, ya. Jangan sampai kita punya hutang kepada Allah kita bayarin semua mumpung kita masih hidup nih. Cara bayar hutang juga nih, kodok juga, cari guru, ya, agar bisa membimbing kita untuk membayar hutang. Hutangnya kepada Allah ini luar biasa, ya. Hutang kepada manusia aja sama Allah luar biasa, apalagi hutang-hutang kita kepada Allah, bayar semuanya, ya. Yang nomor 3, kebalikan kejoliman pada yang dijolimi, ya, minta untuk dihalalkan, ya. Kalau tidak bisa, ya, ada cara-cara, ya, yang disampaikan oleh beberapa ulama yang sudah luar biasa dekat dengan Allah. Dengan cara kita kirim-kirim hadiah,
kita kirimkan hadiah Fatihah itu untuk seluruh makhluk-makhluk Allah atau manusia-manusia yang pernah terjolimi oleh kita, yang pernah tersakiti oleh kita, ya, yang johir dan yang batinnya, yang kecil, yang besar, yang disengaja, kita kirimkan karena kita tidak tahu kepada siapa, ya, orang-orang yang pernah terjolimi, tersakiti, kita tidak tahu. Seperti lisan kita ngomongin apa kepada dia, tahu-tahu dia sakit hati, ya, jolim misalkan. Nah, kita tidak, makanya kita kirimkan hadiah kepada mereka, ya. Mudah-mudahan dengan mengirimkan hadiah Fatihah, zikir, sholawat kepada mereka itu, mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa mengirimkan hadiah suratul Fatihah, zikir atau sholawat itu adalah perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan rahmatan lil alamin. Orang-orang pemurah, orang-orang yang kasih sayang, orang-orang yang selalu memaafkan dan selalu meminta maaf kepada Allah, ya. Di TikTok saya itu ada tuh, saya buat cara-caranya tuh, ya. Itu saya buat step by step. Kalau saya lakukan itu semuanya digabung. Kalau itu saya satu persatu untuk menyampaikan kepada seluruh umat agar mengirimkan hadiah Fatihah, ya. Contohnya untuk seluruh perbuatan-perbuatan kita, untuk seluruh makhluk-makhluk yang pernah kita gunakan, kita pakai, ya. Nanti akan minta kita kirimkan hadiah juga untuk seluruh napas yang kita keluarkan. Kita diminta pertanggungjawaban. Tetapi kita kalau sudah mengirimkan hadiah kepada semuanya, ya, mudah-mudahan itu tidak ditanyakan oleh Allah lagi nantinya di alam barzah ataupun di alam-alam yang lain. Tidak ada pertanyaan lagi karena kita sudah berusaha mengirimkan hadiah kepada semuanya secara detail, item-itemnya secara rinci, ya. Saya mengabarkan itu tuh di TikTok tuh saya, ya. Itu luar biasa satu-satu. Mudah-mudahan orang-orang seluruh umat Nabi Muhammad memahaminya tuh. Ngirim hadiah Fatihah itu sangat luar biasa, karena Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat sakti, yang luar biasa, yang menjadi rukun sholat, yang hanya Nabi dan Rasul, hanya Nabi Muhammad doang yang mendapatkan Fatihah, yang lain mah tidak. Luar biasa. Kita kirimkan hadiah pada seluruh, semuanya kita sebutkan satu-satu, kita wirid, ya. Itu yang sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah mengetahuinya dan Allah sangat mengetahuinya apa yang kita lakukan, dan Allah mengampuni semuanya, ya Allah. Telah menghalalkan semuanya yang pernah kita sakitkan dan jolimi. Kita berapa makhluk-makhluk Allah yang pernah kita bunuh, ya, nyamuk, semut, burung, ayam, dan semuanya yang pernah kita bunuh, kecoa, ya, makhluk-makhluk Allah juga, ya. Orang-orang pernah kita fitnah, gibah, kita sakiti, kita hutang tidak dibayar, semuanya banyak. Kita kirimkan hadiah kepada mereka. Ya, kalau kita tidak ketemu dengan orang-orangnya, minta dihalalkan kepada ahli warisnya, tidak, kita minta, kita kirimin hadiah. Mungkin mereka sudah meninggal, kita kirimkan hadiah kepada mereka agar Allah menghalalkan apa yang sudah kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan kita. Karena Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Gagah, yang Maha Hebat, ya. Itu, ya, tambahan di hikmah, ringkasan hikmah yang ke-22 ini, sifat Allah yang Al-Jamal dan Al-Jalal. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, ya. Mari kita cari guru-guru pembimbing yang bisa membimbing kita untuk kenal kepada Allah, dan mudah-mudahan, ya, semuanya yang mendengarkan ini semua Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Mungkin Al-Fakir mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.